Oke, action. Ya semuanya, balik lagi sama gua Nyau di channel gua Cerita Nyau yang isinya biasa aja. Ya semuanya tentang cerita gue dan isinya gua ngebacot, gue cerita ya apa aja yang mau gue ceritain. So, ya disimak aja. Hari ini gua mau cerita soal lensa yang lensa pertama Micro Four Thirds gua selain kit. Jadi waktu gua beli GX85 ini, gua itu kan udah dapet bawaan lensa kitnya, cuman gua butuh lensa yang fixnya. Namun karena kemarin pas beli itu lagi parah-parahnya, lagi miskin-miskinnya, jadi gua memutuskan untuk cari lensa manual ya, salah satunya Seven Artisan ini. Dan gue beli baru pun tidak sanggup. Jadi gue nyari second dan ternyata ada teman gue yang jual dengan harga yang cukup oke, yang bersahabat sekali, yang teman sekali harganya. Jadi ya oke lah, walaupun ya ini bekas pemakaiannya udah kentara banget. Dan sebenarnya ini lensa udah nggak gue pakai ya, udah jarang gue pakai. Nggak gue pakai malah karena gue udah punya lensa Olympus 45 mm f1.8 yang udah auto dan harganya pun juga murah. Saya cinta kemurahan. Ya, nah sebenarnya di awal kemarin ya ini salah satu lensa penyelamat gua, penyelamat bangsa dan negara mungkin ya bisa dibilang, karena semua fotografer dan videografer yang on budget atau yang baru mulai, yang belum berpikir untuk investasi lebih banyak lagi di gear-gearnya, mereka pasti ambil ini si Seven Artisan. Apapun lensanya Seven Artisan jawabannya lah. Karena ya price to performance yang dihasilkan, yang dikasih itu bagus banget ya. Nah, ini keren banget dengan harga murah. Harga baru 1,2 juta dan ini udah f1,2 lu bisa lihat tuh, f1,2 mantap kan. Dan harga segitu murahnya lu dapat lensa f1,2. Dan bicara soal kelebihannya itu ya yang jelas bukanya lebar, f1.2, f1,2 1.2 dan kecil banget. Ini kecil banget sama lensa kitnya Lumix yang terkenal kecil, juga nggak beda jauh ya menurut gue. Kecil banget lah pokoknya. Dan ya emang lensa Micro Four Thirds tuh kecil-kecil ya. Ini kayak 45 mm nya kecil, 15 mm nya Panaleica 15 mm kecil ya. Menurut gua kecuali ini agak gede yang 25 mm, cuman ya tetap kecil, 25 mm loh kalau lensanya auto. Tapi ya ini ada versi APS-C nya, dan kalau lu pada pakai APS-C ini tetap sangat compact ya, sangat kecil banget menurut gua lensa ini. Dan yang kerennya lagi adalah gua nggak tahu ya, gua baru megang Seven Artisan tuh yang 50, 35 sama 25, dan semuanya itu besi. Build quality-nya tuh mantap banget, jempolan lah. Tuh, besi semua coy. Build quality besi semua. Bahkan belakangnya pun, mountingnya pun juga besi. Mantap lah. Ya, harganya pun sangat-sangat terjangkau ya. Jadi buat kalian yang on budget, ya gue saranin lu cari merek lensa seperti Seven Artisan ini dan yang manual ya. Karena kenapa bisa murah ya, karena selain ini dari Seven Artisan, dari brand yang Chinese ya, cuman juga dia ini lensa manual, jadi makanya bisa murah harganya. Nggak ada auto, nggak ada mesinnya, nggak ada apa-apa ya, cuman besi sama isinya kaca optik lensa ya itulah. Dan di sini f1.2 nya tuh emang terbaik lah di harga cuma 1 juta kalau baru ya. Kalau second lu mungkin bisa dapat harga lebih murah lagi, atau mungkin kalau teman lu ada yang jual kayak gue, lu bisa dapat harga lebih murah, lebih murah lagi gitu kan. Jadi ya oke lah gitu. Dan di sini lu bisa lihat nih blade-nya, mana sih blade-nya,
Kita kasih lihat. Nah, tuh blade-nya tuh ada 9, dan bukaan terkecilnya itu ada di f16 kalau nggak salah. Jadi ya ya so-so lah. gue dengar ada keluar map 2-nya, cuman gue nggak tahu. Jadi ya ini udah bagus banget lah ya, f1.2 untuk starter fixed lens. Apalagi di APS-C 35mm itu sangat-sangat nikmat ya menurut gua. Cuman kalau di Micro Four Third, karena equivalentnya dikali 2 35mm ini, jadinya itu ada di 70mm. Jadi ini lensanya kalau di Micro Four Third bakal jadi lensa portrait banget ya, bukan untuk lensa fleksibel seperti 25mm yang equivalentnya itu 50mm di full frame. Jadi ini spesifik. Kalau di Micro Four Third bakal jadi crop banget, yaitu 70mm, equivalent setara dengan full frame. So penggunaannya ya of course kalau dipakai di Micro Four Third ya lu pakainya untuk portrait gitu. Untuk yang crop yang close up ya lu pakai ini gitu. Dan menurut gua ya di f1.2-nya kalau di kondisi yang remang sangat ngebantu banget, apalagi lu cuman pakai untuk center focus, jadi subjek lu ada di tengah, itu bakal cukup tajam, cukup terang, dan cukup bagus. Dan ya setajam-tajamnya lensa ini ya sebenarnya nggak tajam-tajam banget, tapi juga nggak terlalu blurry banget gitu kayak beberapa lensa yang pernah gue cobain itu terlalu soft banget gitu. Cuman ya ini masih nggak se-soft itu lensa-lensa lawas gitu yang coatingnya udah pada hilang. Ini masih bagus lah, masih dapat center softness-nya, tapi ya tetap aja nge-soft, nggak kerasa tajam seperti lensa-lensa otomatis, lensa native-nya si Lumix, kayak misalnya si lensa yang paling tajam yang menurut gua ada di gua ya ini Leica Panalleica 15mm f1.7 yang memang tajam banget sih. Dan gue selalu denger kata-kata orang adalah ya kalau taruh di f1.2 ya nggak bakal tajam lah, pasti ya lo step down ke f2 atau f2.8. Men, gue mau kasih tau lah, gue beli lensa f1.2 ya gue mau pakai f1.2 nya gitu loh. Jadi gue nggak bakal ngebahas lensa ini performanya gimana di bawah f1.2 gitu. Dan gue nggak bakal mau pakai juga untuk hal lain selain portrait. Kayak misalnya landscape gue pakai lensa ini di Micro Four Third, kayak goblok banget gue. Ya bisa gitu, bisa. Cuman gimana ya? Kurang ya. So ya better untuk keep untuk portrait aja lensa ini. Dan untuk hasilnya selain kurang tajam atau soft, hasilnya pasti soft di f1.2. Dia juga kalau misalnya untuk full body gitu ya, foto untuk full body agak kurang juga karena jadinya makin kelihatan softnya, makin kelihatan terlalu softnya. Apalagi kalau backgroundnya itu tidak terlalu jauh gitu, jadi depth of fieldnya belum dapat. Terlebih sensor kecil Micro Four Third kan. Dan untuk performa di low lightnya ya f1.2 oke lah, sangat oke lah. Jadi gue bisa nurunin ISO gue dan shutter speed gue sampai di titik batas wajar yang oke lah. Terus flare, untuk masalah flare ini yang bakal gue bahas banget ya, karena flare-nya itu cukup banyak. Cuman kalau untuk foto masih kepake buat gue, tapi untuk video itu agak ganggu karena di beberapa titik saat direct kena cahaya itu bakal yang namanya color shifting ke arah magenta. Jadi warnanya tuh bakal berubah gitu loh, nggak cuman ngeflare garis-garis gitu doang, cuman juga ada yang namanya color shifting gitu. Itu sih kendalanya kalau misalnya lu banyak cahaya yang tidak terarah masuknya, seperti dari samping, dari ya serong, dari mana aja, atau terlalu kuat dari depan, nembak terlalu kuat dari depan, itu bakal hasilin flare yang membuat gambarnya tuh warnanya shifting, berubah arah warnanya, yang harusnya tadinya agak hitam kontras, di pas kena cahaya tidak beraturan itu jadinya color shifting. Flare-nya juga cukup masif ya, standar lensa manual yang persis kayak lensa-lensa lawas lah.
Tapi ada beberapa orang yang suka sama ciri khasnya atau karakternya itu. Tapi kalau gue di foto masih kepake, cuman kalau di video kadang kalau misal kita nggak sadar atau kita nggak ngatur dengan baik, malah ganggu banget jadinya. So hati-hati saat pakai lensa ini untuk kondisi di mana cahaya yang tidak bisa kita atur atau banyak cahaya yang arahnya tidak jelas masuk ke lensa, pasti bakal nge-flare dan bakal ngasilin color shifting yang cukup parah. So sisanya oke, focusingnya enak, dan oh iya, clickless ini lumayan ganggu menurut gue ya, salah satu hal yang mengganggu. Tapi ya nggak tahu juga buat lo pada, tapi buat gue ini ganggu banget karena saat gue focusing kadang aperture-nya tuh suka geser-geser sendiri gitu ya, entah karena unit gue second atau emang begini dari sananya gue nggak tahu, cuman kadang suka geser gitu loh. Jadi gue maunya di full 1.2, cuman karena gue lagi fokus untuk manual focusing ini kan, terus lama-lama ini kayak kegeser gitu, akhirnya berubah turun. Jadi ya gitulah, kadang-kadang nggak enaknya clickless gini. Cuman kalau misalnya lu steady gitu, nggak handheld, nggak moving, lu standby di tripod aja, mungkin nggak ada masalah ya. Tentang F-nya yang suka gerak dengan kesenggol sedikit gitu, soalnya ya itu yang sering gue rasain gitu. So itu aja sih pendapat gue soal lensa penyelamat bangsa dan negara, lensa penyelamat para fotografer dan videografer di saat mereka on budget ya, yaitu lensa 7 Artisan yang menurut gue oke banget. Dan kayaknya gue nggak bakal ngerekomendasiin ini. Gue pasti ngerekomendasiin buat orang-orang yang on budget dan yang nggak keberatan sama lensa manual. Pasti gue rekomendasiin untuk cari 7 Artisan atau Meike atau TT Artisan. Ya pokoknya lensa-lensa manual yang dari Cina sana, yang dari Taiwan sana, yang emang punya build quality dan hasil yang cukup oke, seperti si 35mm f1.2 dari 7 Artisan ini. So, sekian dari gue, bacotan gue hari ini itu aja. Dan berikut ini adalah sampel-sampel dan contoh-contoh foto dan video yang bakal gue kasih ke lu yang dihasilkan oleh si Panasonic GX85 dan 7 Artisan 35mm f1.2. Oke, gue Nyao, sekian, pamit. Bye-bye. Nah, ini video shoot yang gua shoot dengan cahaya matahari dari samping ya, nge-flare gitu ya. Mataharinya tuh ada di jendela, dari posisi agak di samping gitu. Dan ini warnanya shifting banget kalau misalnya kena cahaya matahari yang direct atau dari side, dari kanan kiri lensa. Nah, ini kalau misalnya gua cover lensanya, gua tutup pinggir-pinggirnya gitu pakai tangan. Nah, ini gua lepas lagi, gue tutup lagi, dan shiftingnya itu lumayan parah ya. Ini warna original lu bisa lihat kayak gini, dan warna shiftingnya kayak yang tadi. Ini gue arahin lagi, nah ini shifting lagi tuh. Nah gimana ya, ya namanya lensa murah juga, mungkin shifting warnanya itu dari optiknya atau dari coatingnya ya, lu bisa lihat kayak sendiri. Ini warnanya shifting terus. Cuman kalau flare dikit gitu bagus, cuman kalau sampai shifting warnanya gini sih kurang ya. Jadi hati-hati aja makainya. So, ini kalau misalnya nge-shoot direct ke arah lampu sumber cahaya, flare-nya bisa lo lihat sendiri gimana bentuknya. Menurut gue masih bisa kepake kalau flare cuma segini, nggak bikin sampai color shifting kayak tadi. Kalau misalnya cahayanya terlalu banyak dari macam-macam arah dan terlalu kuat, kalau kayak gini masih kepake banget menurut gua. Dan emang hasilnya bakal soft banget di f1.2 karena ya begitulah karakternya. Cuman masih kepake lah kalau misalnya dipakai untuk portrait ya, masih kepake lah. Soft kayak gini masih kepake, dreamy gini masih kepake, dan hasilnya bagus. So, dipertimbangkan pergunaannya untuk apa aja.